Cek, 1, 2, 3. Cek, mic-nya mana? Oke, dia. Oke, jatuh mic-nya. Jatuh. Cek. 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 Oke, 1, 2, 3. Alright. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Lariri, so I'm back with my strike here. I hope you like it, but I like it. Oke, kali ini aku mau bahas mengenai self love. So by the way, kamu udah self love belum ya? Kalau misalkan kamu masih bingung kamu udah self love atau belum ya, mungkin bisa simak video ini sampai akhir, dan di akhir kamu bisa jawab sendiri. Jadi self love itu bukan sesuatu yang selfish, bukan sesuatu yang egois, yang dalam tanda kutip egois yang negatif ya. Lalu bukan sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan sesuatu yang bukan yang arogan juga. Mari kita bahas lebih detail ya. Salah satu contoh dari self love adalah menerima kekurangan dari diri sendiri, lalu tidak membanding-bandingkan atau mengcompare diri sendiri dengan orang lain, tidak terpengaruh oleh opini buruk orang lain terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi kamu fokus terhadap tujuan yang kamu mau. Bagaimana self love itu? Yang pertama, kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihanmu. Sebelum kamu bisa menerima itu, kamu harus mengenali siapa kamu, apa kelebihan dan kekurangan kamu. Karena kita sebagai manusia nggak harus ahli dalam semua hal, semua aktivitas. Jadi ada yang mungkin kita tidak begitu pro, mungkin kita kurang, dan mungkin di hal lain kita malah lebih ahli gitu atau pro. So, kenali diri kalian, kelebihan dan kekurangan. Lalu yang kedua adalah harga diri atau pride. Jadi kalian menghargai diri kalian sendiri. Kalian merasa diri kalian itu berharga. Dan kalian yakin bahwa diri kalian itu berguna hidup di dunia ini. And next, yaitu confidence. Kalian mempunyai kepercayaan diri yang kuat, walaupun di sana berkata apa, di sini berkata apa, kalian tetap percaya diri, tetap confidence, tetap fokus sama tujuan yang kalian capai. And next, kalian sangat aware sekali dalam hal menjaga fisik, badan, mental, dan segala hal yang berhubungan dengan kalian. Salah satunya kalian rutin olahraga. Siapa sih yang mau olahraga? Apa yang dirasain olahraga itu adalah capek, sakit ya kan, otot kita tuh semuanya sakit, badan kita itu sakit, capek, energi terkuras. Tapi kalau kalian tahu manfaatnya di balik itu, pasti kalian ingin berolahraga. Jadi karena kita tahu manfaat dari olahraga, hasil yang akan terjadi setelah olahraga itu yang bikin kita mau melakukan olahraga tersebut, walaupun sakit, walaupun pegel ya after itu, walaupun capek, ya karena demi hasil dan resultnya. Oke, kalau misalkan yang berhubungan dengan mental, mungkin teman-teman bisa baca buku ya, baca buku yang berhubungan dengan self improvement dan lain-lain, atau bisa nonton podcast aku ini atau YouTube aku ini yang bertemakan self improvement, atau banyak lagi di YouTube lainnya. And next, memaafkan diri sendiri jika melakukan kesalahan. Jadi di sini kita mengakui bahwa kita telah melakukan salah, karena proses untuk berkembang itu pasti melalui atau melewati dari rintangan-rintangan seperti kesalahan-kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, right? So that's why forgive yourself terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lalui, tapi kita tidak hidup di masa lampau yang mungkin kita pernah salah, kita pernah salah, atau kita pernah melakukan hal yang buruk di masa lampau. Yang penting sekarang kita belajar dan kita improve ke hal yang lebih baik.
Apa sih keuntungan dari self love? Yang pertama adalah mengajarkan kita lebih tegas. Tegas terhadap orang sekitar, terhadap orang lain yang kita jumpai. Karena tidak dipungkiri bahwa self love ini juga salah satu ciri-cirinya adalah tidak takut untuk berkata tidak gitu. Karena kebanyakan dari kita mungkin, aduh gue nggak enak karena gue orangnya nggak bisa nolak dan segala macam. Kalau misalkan kamu seperti itu, berarti kamu belum self love. Jadi kalau misalkan ciri-ciri orang self love itu adalah dia tidak akan takut untuk mengatakan tidak ke orang lain. Lalu keuntungan selanjutnya dari self love ini adalah menjaga hubungan yang sehat atau relationship dengan orang sekitarnya. Baik relationship dalam pertemanan, dalam hubungan percintaan, atau kekeluargaan bisa juga, dan hubungan apapun itu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah mengasah bakat dan mengejar impian. Karena kita merasa self love, jadi kita banyak waktu untuk diri kita, untuk improve, untuk belajar, untuk fokus apa yang kita impikan atau apa goals kita dalam pekerjaan dan segala macam. Itu merupakan benefit juga dari self love. Jadi self love ini bukan hanya manfaatnya dalam penguatan diri, namun mendorong kita juga dalam kesuksesan. Selain itu juga menguatkan, bahkan menyembuhkan kita dari mungkin yang punya mental illness dan segala macam. Karena banyak waktu untuk diri kita sendiri, untuk menyembuhkan itu semua penyakit mental, dan kita belajar untuk improve, belajar untuk memaafkan, belajar untuk menerima, dan mungkin teman-teman pernah dengar juga ya ada self-care. Nah, apa nih bedanya self-love dengan self-care? Dari kata-katanya beda, love ya, cinta, dan care. Care itu merupakan peduli atau suatu action yang dilakukan untuk merawat diri ya. Seperti melakukan treatment dan segala macam itu salah satu self-care. Tapi kalau self-love lebih lebih general lagi, dan di dalam self-love itu terdapat juga self-care. Jadi self-love itu bukan suatu hal yang negatif, bukan suatu hal yang egois, karena self-love itu mendukung kita ke arah yang lebih positif lagi, lalu mendukung diri menjadi lebih baik lagi. Salah satu contoh ya self-love yang udah aku terapkan ke diri aku, di saat teman-teman aku ngajak nongkrong, ngajak main dadakan misalkan ya, sedangkan di situ aku sudah atur schedule aku untuk nge-gym atau olahraga atau dalam hal yang lain lah, intinya sudah aku schedulekan, dan aku di sini tidak takut untuk berkata tidak atau menolak ajakan teman aku yang dadakan gitu. Lalu aku juga menuliskan ya apa-apa aja kekurangan yang aku rasakan di diri aku, dan aku menerima itu, dan aku menuliskan juga apa-apa aja kesalahan yang pernah aku lakukan, dan aku belajar untuk memaafkan apa yang udah terjadi pada diri aku, baik di masa lalu, mungkin itu atas kecerobohan aku sendiri, atau mungkin karena keluarga aku atau teman aku, bisa jadi siapapun itu, aku berusaha menerima apa yang telah mereka buat ke aku. So, itu merupakan self love juga, karena dari kita memaafkan kejadian-kejadian yang pernah melukai atau menyakiti mental dan segala macam, kita merasa lebih lega dan gak ada beban yang kita bawa. So, belajar untuk memaafkan masa lalu agar kita bisa lebih fokus lagi ke depannya, agar itu gak kepikiran terus. Dan selanjutnya, tidak peduli dengan apa orang lain pikirkan atau pendapat orang lain yang buruk terhadap kita, itu juga nggak jadi halangan buat aku, karena di saat aku merasa aku self love, berarti aku udah confidence dong,
aku percaya diri dan aku percaya aku bisa, walaupun orang lain bilang nggak akan mungkin deh lo bisa dapetin itu, atau nggak akan mungkin lo bisa meraih itu karena lo bla 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 bla, lo bla bla bla. Yang tahu diri kita hanya kita. So keep confidence. Kalau misalkan kamu belum coba, aku belum coba, aku nggak akan tahu hasilnya seperti apa, dan aku nggak percaya orang lain bilang apa gitu tentang aku. Kenapa orang lain itu harus lebih tahu dari aku mengenai diri aku sendiri? So that's why aku tidak pernah menghiraukan apa kata orang lain. Oke guys, mungkin sekian aja mengenai self love yang aku share hari ini. So, kalian apakah sudah self love pada diri kalian sendiri? Oke, semoga kalian udah self love ya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.